Assalamualaikum sahabat semuanya. Hari ini saya akan bercerita tentang Alia, seorang gadis 22 tahun dari Gang Sempit Jakarta yang tiba-tiba menjadi istri keenam seorang syekh Arab, tapi bukan itu yang paling mengejutkan. Saat malam pertama pernikahan mereka, ada suatu hal yang diminta syekh Arab tersebut dari Alia di atas ranjang. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk terus mendapatkan cerita dan kisah seru yang semoga bermanfaat dalam kehidupan kita. Amin. Alia menatap langit dari balik jendela kos sempitnya. Udara Jakarta malam itu begitu gerah, tapi pikirannya jauh lebih panas. Perutnya kembali kosong. Sudah 2 hari terakhir, ia hanya makan mie instan sisa pemberian tetangga. Ibunya sedang sakit di kampung. Biaya rumah sakit belum lunas. Sementara pekerjaan sebagai penjaga warung tak lagi cukup membayar hidup. Gadis 22 tahun itu menunduk. Kedua tangannya menggenggam erat sebuah koran bekas yang berisi lowongan kerja. Ada satu iklan kecil yang membuatnya tertarik. Dibutuhkan asisten rumah tangga untuk keluarga ekspatriat. Gaji besar, fasilitas lengkap, lokasi Pondok Indah. Esok paginya, ia berangkat menggunakan bus kota. Jaket tipisnya lusuh, tapi rambutnya dikunci rapi. Ia tidak tahu persis seperti apa rumah orang Arab yang mencari pembantu itu. Tapi ia yakin satu hal, hidup harus dilawan, bukan ditangisi. Ketika sampai di alamat yang tertera, langkah Alia terhenti. Rumah itu, atau lebih tepatnya istana itu, membuat jantungnya berdebar. Pagar setinggi 2 meter dengan kamera di setiap sudut. 2 penjaga berbadan tegap menyapanya dengan tatapan curiga. Tapi setelah melihat surat lamaran yang dibawanya, mereka memanggil seseorang dari dalam. Seorang wanita setengah baya keluar, mengenakan gamis gelap dan kerudung yang menjuntai. Wajahnya lembut tapi matanya tajam. Ia memperkenalkan diri sebagai Bibik Maryam. "Wajahmu jujur, tapi di rumah ini kejujuran belum tentu cukup," ucap Bibik Maryam sambil membimbing Alia masuk. Langkah demi langkah, Alia melewati lorong-lorong marmer, dinding berlapis emas, dan aroma gaharu yang menyesakkan dada. Ini bukan rumah, ini seperti kerajaan dari cerita 1001 malam. "Alia, kamu akan bekerja untuk Syekh Hamdan Al-Rashid. Beliau tinggal di lantai 3. Kami yang di bawah tidak boleh sembarangan naik," jelas Bibik Maryam pelan. Alia mengangguk bingung. Ia belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Tapi dari caranya disebut, jelas bahwa orang itu bukan sembarang orang. Malam pertama di rumah itu, Alia tidur di kamar pelayan yang bersih tapi kosong. Di luar, suara azan dari musola pribadi menggema lembut, tapi hatinya gelisah. Ia merasa seperti masuk ke dunia lain yang tak bisa dijangkau akal. 3 hari berlalu, tugas Alia hanya membersihkan area dapur dan mencuci pakaian. Tak banyak bicara. Semua pelayan tampak takut menyebut nama sang tuan rumah. Mereka hanya menyebutnya Syekh. Hingga pada hari kelima, sesuatu yang aneh terjadi. Bibik Maryam datang dengan raut wajah yang tak biasa. "Alia, bersiaplah, Syekh memanggilmu sekarang." Alia terdiam, jantungnya berdebar tak karuan. "Untuk apa, Bibik?" "Shh, jangan banyak tanya, bawa dirimu, tampilkan kesopanan, jangan lihat matanya terlalu lama." Dengan kaki gemetar, Alia menaiki anak tangga marmer menuju lantai 3. Setiap langkah seperti membawa beban bertonton. Di depan pintu kayu tinggi dengan ukiran Timur Tengah, ia berhenti. Bibik Maryam mengetuk 3 kali, lalu pintu dibuka dari dalam. Ruangan itu luas, sunyi dan hanya diterangi cahaya lampu gantung berwarna kuning keemasan. Di ujung ruangan, duduklah seorang pria tua mengenakan jubah putih dan sorban hitam, keperakan. Wajahnya penuh wibawa, dengan kerutan yang menyiratkan usia dan rahasia yang tak terungkap. Ia menatap Alia dengan tenang, lalu berkata pelan, "Namamu Alia?" Suara itu dalam, berat tapi lembut seperti angin padang pasir. Alia mengangguk, "Iya Tuan." Syekh Hamdan menghela nafas panjang, lalu kalimat berikutnya membuat lutut Alia hampir lemas.
Aku ingin menjadikanmu istriku yang keenam. Suasana malam di rumah itu begitu sunyi. Jam sudah menunjukkan pukul 9 ketika Bibik Maryam tiba-tiba mengetuk pintu kamar Alia. "Pak Syekh ingin bicara, sekarang, sendirian," katanya pelan. Alia terlonjak, jantungnya berdegup tak karuan. Ia sempat berpikir, apa ada kesalahan dalam pekerjaannya? Tapi wajah Bibik Maryam tidak menunjukkan amarah, hanya ekspresi datar, seperti menyembunyikan sesuatu. Dengan tubuh menggigil, Alia mengenakan kerudung dan berjalan perlahan menyusuri lorong menuju lantai 3. Kali ini tidak ada suara azan, tidak ada aroma gaharu, hanya langkah kakinya yang terdengar jelas menapaki marmer dingin. Pintu besar itu sudah terbuka. Ruangan itu lebih hangat dari biasanya. Lampu gantung keembasan menyala redup. Tirai jendela besar terbuka, menampakkan langit Jakarta yang mulai mendung. Syekh Hamdan duduk sendirian di kursi panjang berlapis kulit. Ia mengenakan jubah bersulam benang emas. Tidak ada penjaga, tidak ada pelayan, hanya dia dan Alia. "Duduklah," ucapnya tenang, sambil menunjuk kursi di depannya. Alia menunduk, tangannya gemetar saat duduk. Ia tidak berani menatap wajah pria itu terlalu lama. Syekh menatapnya beberapa detik, lalu berkata pelan, "Usiamu 22 kan?" Alia mengangguk pelan, "Iya tuan." Syekh menautkan jemarinya, "Aku sudah lama memperhatikanmu Alia, bukan karena kecantikanmu, tapi karena ketulusanmu." Alia diam, nafasnya pendek. "Aku tahu kau bekerja untuk keluargamu. Aku tahu kau pernah menahan lapar agar bisa mengirim uang ke ibumu. Dan aku tahu kau satu-satunya yang tidak pernah mencuri pandang pada hartaku." Kalimat-kalimat itu membuat dada Alia sesak. Ia tak menyangka sang Syekh mengetahui semua itu. "Alia, aku ingin menjadikanmu istriku yang keenam, tapi bukan karena nafsu. Aku sudah tua, aku sudah cukup mantap-mantap dengan 5 istriku sebelumnya. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang bisa menenangkan hatiku seperti cara kamu menunduk." Alia menatap lantai, tak mampu berkata apa-apa. Tubuhnya seolah membatu. Lamaran itu seperti petir di siang bolong. "Aku tidak butuh jawaban malam ini. Pulanglah, pikirkan baik-baik. Jika kau terima, hidupmu berubah. Jika kau tolak, aku tidak akan marah. Kau tetap bisa bekerja di sini." Alia hanya mengangguk, hatinya berkecamuk. Ia pamit perlahan, berjalan turun dengan kepala penuh suara. Malam itu, ia menangis di kamarnya. Menangis tanpa suara. Ia menatap ponsel bututnya. Dengan jari gemetar, ia menelpon ibunya di kampung. Suara di seberang terdengar lemah. Ibunya masih dirawat di rumah sakit kecil dekat desa. Obat makin mahal, utang makin menumpuk. "Ibu, aku dilamar oleh majikanku." Suara Alia bergetar. Ibunya terdiam beberapa detik, lalu berkata lembut, "Orangnya baik, dia sangat kaya, Bu, tapi dia lebih tua dari ayah dan dia sudah punya 5 istri." Sunyi, lalu ibunya berkata pelan, "Nak, hidup tidak selalu datang dengan pilihan indah. Kadang kita harus memilih luka agar tak jatuh ke dalam jurang. Kalau dia bisa menjamin hidupmu, kalau kau tidak akan dipaksa mantap-mantap, dan kalau dia bisa bahagiakan kamu, pertimbangkan." Air mata Alia mengalir makin deras. Ia tidak tahu harus berkata apa. Dunia yang ia kenal selama ini terasa mengecil, dan di hadapannya terbentang 2 jalan yang keduanya sama-sama membuatnya takut. Ia memejamkan mata, menarik nafas panjang. Mungkin inilah saatnya menyerahkan diri pada takdir. 3 hari setelah malam itu, sebuah mobil hitam mewah menjemput Alia dari rumah kontrakan kecilnya di pinggiran Ciputat. Ibunya tidak bisa hadir karena kondisi kesehatan yang belum membaik. Hanya bisa menangis lewat panggilan video, sembari mendoakan agar anak semata wayangnya kuat menjalani kehidupan baru. Pernikahan itu digelar secara tertutup di lantai 4 Hotel Emirates, kawasan elit Jakarta. Hanya 20 undangan yang hadir, kebanyakan tokoh agama dan pengusaha asal Timur Tengah. Tidak ada musik, tidak ada riuh tamu, hanya alunan bacaan ayat suci yang mengiringi prosesi akad. Alia mengenakan gaun panjang berwarna gading, dihiasi rendah sutra dan kerudung tipis sepinggang. Semua pakaian itu disiapkan oleh istri pertama Syekh Hamdan, tapi Alia tidak pernah bertemu langsung dengan satupun dari mereka.
Para istri tinggal di negara yang berbeda dan belum ada yang menetap di Indonesia secara penuh. Ketika Syekh mengucapkan ijab kabul, suara lelaki itu terdengar mantap, tenang, seolah menikah bukan sesuatu yang menegangkan, melainkan urusan administratif yang rutin ia lakukan. Dan benar saja, bagi Syekh Hamdan ini adalah pernikahan ke-6. Bagi Alia ini adalah dunia yang sama sekali asing. Setelah semua tamu pulang dan para pelayan mulai membereskan ruangan, Alia hanya duduk di pinggir tempat tidur besar berkanopi. Tangan dingin, bibir kering, hatinya tak karuan. Malam pertama, kata itu berputar-putar di kepalanya. Ia tahu, meski Syekh berkata tidak menikah karena nafsu, tetap saja mereka kini suami istri. Apa artinya pernikahan tanpa mantap-mantap? Pintu kamar terbuka perlahan. Syekh Hamdan masuk dengan langkah ringan, mengenakan gamis putih bersih. Rambutnya rapi, wajahnya tetap tenang. Ia tidak membawa parfum, tidak juga menunjukkan sikap menggoda. Hanya menatap Alia yang duduk membeku di sisi ranjang. "Alia," ucapnya pelan, "aku tahu kau takut." Alia menunduk, tidak mampu menjawab. Lelaki itu mendekat, tapi tidak duduk di sebelahnya. Ia malah berjalan menuju jendela dan membuka tirai. "Lihat," katanya. Alia berdiri pelan. Di luar sana, langit Jakarta tampak menghitam, tapi lampu-lampu kota menyala gemerlap, seperti lautan cahaya tak berujung. "Dulu," lanjut Syekh, "aku kira kebahagiaan itu bisa dibeli, tapi makin banyak aku miliki, makin hampa hidupku." Alia masih diam, namun rasa takut dalam dadanya mulai mereda. Syekh memutar tubuhnya, menatap Alia dengan lembut. "Dengarkan aku baik-baik, aku tidak akan menyentuhmu. Tidak malam ini, tidak besok, tidak sampai kau sendiri yang menghendakinya." Alia tertegun. Ia tidak menyangka akan mendengar kalimat seperti itu dari seorang lelaki setua Syekh yang bisa saja menggunakan kuasanya sebagai suami. "Tapi aku tidak ingin pura-pura jadi suami ideal juga. Aku pernah mantap-mantap dengan istri-istriku sebelumnya. Aku juga laki-laki biasa. Tapi untukmu, aku ingin kau merasa aman dulu. Tidak ada paksaan, tidak ada desakan." Air mata Alia mengalir pelan. Ia tak tahu harus merasa apa. Ini terlalu cepat, terlalu dalam, dan terlalu tenang. Malam itu ia tidur di sisi ranjang dengan jarak yang cukup lebar. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa tubuhnya tidak diincar, tapi jiwanya mulai disentuh perlahan. Beberapa hari setelah malam pertama yang tenang, kehidupan Alia mulai berputar di dalam ruang-ruang mewah istana Syekh Hamdan. Meski ia sudah resmi menjadi istri ke-6, rasa canggung dan ketidakpastian terus membayanginya. Pada suatu sore, ketika Alia sedang duduk di ruang tamu pribadi, Syekh Hamdan memanggilnya ke kamar kerja. Di sana, lelaki itu menyerahkan sesuatu yang tak biasa. Sebuah kunci kamar pribadi berwarna emas berukir yang ternyata mengarah ke sebuah apartemen kecil di lantai teratas gedung, bukan di dalam istana. Kunci itu memberinya akses penuh untuk masuk dan keluar kapanpun ia mau. Selain itu, Syah juga menyerahkan satu buku rekening bank dengan saldo fantastis, semua atas nama Alia. Lalu, sebuah kotak kecil dari kayu jati yang berisi beberapa lembar surat wasiat dan dokumen penting. "Alia," kata Syekh dengan suara datar, "aku butuh seseorang yang bisa aku percaya sepenuhnya, bukan sekedar istri yang ada untuk menuruti nafsu atau menjaga nama keluarga." Alia terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya seperti pisau tajam. Ia merasa bingung, apakah dirinya ini benar-benar seorang istri atau hanya sebuah pion dalam permainan kekuasaan Syekh Hamdan. Selama seminggu penuh, Syekh tidak pernah mengajak Alia mantap-mantap. Ia menghormati kata-katanya malam pertama. Bahkan, lebih dari itu, ia tampak seperti menjaga jarak. "Aku bukan pria yang ingin mengikatmu dengan ikatan darah, tetapi aku juga tidak mau kehilanganmu begitu saja," ujar Syekh pada suatu malam ketika mereka duduk berdua di balkon istana. Alia mulai merasa seperti boneka berlapis emas. Dari luar, tampak berkilau, dihargai dan dijaga ketat, tapi sebenarnya terkunci di balik kaca yang tebal dan rapat.
Ia memiliki akses ke semua kemewahan, keuangan, dan kebebasan yang selama ini diimpikan, tetapi dalam ruang yang penuh dengan aturan dan ketidakpastian. Setiap hari, Alia belajar memahami kehidupan baru ini, di mana ia bukan hanya seorang istri, tapi juga sekutu yang harus dipercaya, seorang wanita yang harus memegang rahasia besar. Namun, di balik semua itu, rasa kesepian sering menyergap. Tak ada sentuhan hangat, tak ada suara lembut yang menenangkan, hanya jarak dan kesunyian yang terkadang membuatnya merasa kosong. Malam-malam Alia diisi dengan merenung dan bertanya pada diri sendiri, apakah cinta itu harus selalu hadir dengan kehangatan dan rasa aman, atau bisa saja cinta itu dibangun perlahan dari kepercayaan dan pengertian tanpa harus melewati mantap-mantap yang cepat dan penuh gairah. Ia belajar menahan rasa rindu yang tak terucap, memendam harapan yang belum berani ia ungkapkan. Namun, dalam hatinya, Alia tahu suatu saat nanti ia harus memilih untuk membuka pintu hatinya atau terus bertahan dalam dunia yang berlapis emas tapi tanpa kehangatan. Dan saat malam turun, dalam keheningan kamar pribadi yang luas itu, Alia menatap jendela besar yang menghadap ke kota Jakarta yang tak pernah tidur, berharap sesuatu yang lebih dari kehidupan yang ia jalani. Malam-malam di istana megah itu mulai terasa berat bagi Alia. Meski dikelilingi kemewahan, hati kecilnya terusik oleh berbagai hal aneh yang terjadi secara perlahan tapi pasti. Pertama, makanan yang disajikan mulai terasa aneh. Beberapa kali Alia menemukan lauknya basi. Sekilas tampak biasa, tapi ketika ia sudah membuka piring dan mulai makan, rasa tidak enak itu menyergap lidahnya. Kadang ia merasa ada sesuatu yang tak beres, tapi sulit untuk menunjukkannya. Perhiasan kesayangannya mulai hilang satu persatu. Awalnya hanya kalung kecil pemberian ibunya, lalu gelang emas yang selalu ia kenakan. Meski Alia sudah memeriksa dan menyimpan barang berharganya di tempat tersembunyi, ada saja yang lenyap tanpa jejak. Yang paling menyakitkan adalah surat-surat yang dikirim untuk ibunya. Alia selalu berusaha menyampaikan kabar lewat surat dan paket kecil, namun anehnya beberapa surat tak pernah sampai. Ia tahu ada yang menghalangi dan menahan kabar itu agar ibunya tidak tahu bagaimana keadaan sebenarnya. Semua kejadian ini membuat Alia semakin waspada. Ia tahu siapa dalangnya. Nura, istri kedua Syekh Hamdan, wanita ambisius yang sudah lama hidup di istana ini. Nura terkenal licik dan tak segan menggunakan segala cara untuk menjaga posisinya. Keberadaan Alia yang baru, gadis muda dari Jakarta, dianggap sebagai ancaman bagi Nura. Apalagi, Alia diberi keistimewaan yang tak semua istri dapatkan, seperti akses ke rekening dan kunci kamar pribadi. Nura diam-diam melancarkan teror halus, bukan dengan kata-kata kasar atau langsung menyerang, tapi dengan cara yang membuat Alia semakin terpojok dan merasa tak aman. Alia tak berani membalas. Ia tahu jika berkonfrontasi langsung, situasi justru akan menjadi lebih rumit dan berbahaya. Satu-satunya tempat ia dapat curhat adalah pada Bibik Maryam, pengasuh tua yang setia dan bijaksana. Bibik Maryam sudah lama tinggal di istana, menyaksikan naik turunnya kehidupan para istri Syekh. "Bibik, aku takut. Aku merasa seperti masuk ke dalam perangkap yang sulit untuk keluar," ucap Alia suatu sore dengan suara bergetar. Bibik Maryam mengangguk pelan dan merangkul Alia dengan penuh kasih. "Tenang nak, aku di sini untuk melindungimu. Jangan biarkan ketakutan menguasai hati. Kita harus pintar dan sabar menghadapi semua ini," kata Bibik Maryam. Meski begitu, Alia tak bisa menyembunyikan rasa sedihnya. Ia merasa seperti terperangkap dalam dunia di mana kehangatan dan cinta tak mudah didapat, bahkan dari suami sendiri. Ia mulai bertanya-tanya, apakah kelak ada kesempatan untuk hidup bahagia di mana ia bisa membuka hatinya untuk Syekh Hamdan dan membiarkan dirinya merasakan mantap-mantap yang selama ini hanya ia impikan. Namun untuk saat ini, Alia memilih bertahan, menyimpan rasa itu dalam-dalam sambil berusaha mencari jalan keluar dari teror halus yang terus membayangi. Suatu sore yang sunyi, Alia duduk di ruang tamu istana yang megah. Ia tengah menata pikirannya, mencoba mengerti semua peristiwa yang terjadi selama ini. Tiba-tiba, terdengar suara gaduh dari balik pintu ruang kerja Syekh Hamdan.
Suara itu jelas bukan suara santai, melainkan suara pertengkaran yang tegang dan penuh emosi. Rasa penasaran Alia memuncak. Ia mendekat pelan-pelan dan berusaha mendengarkan pembicaraan di balik pintu yang tertutup rapat. Dari bisikan dan kata-kata yang terdengar, Alia menangkap bahwa Syekh Hamdan sedang menegur para istri lamanya dengan suara tegas. Ia menegur mereka karena sikap dan niat buruk yang selama ini mereka sembunyikan. Syekh Hamdan berbicara tentang Alia dengan nada berbeda. Ia menyebut nama Alia sebagai satu-satunya yang masih bisa dipercaya. Dia belum pernah berkhianat, kata Syekh dengan suara berat penuh makna. Lebih jauh, Syekh menyebut bahwa Alia memegang kunci penting atas warisan besar keluarga Al-Rashid, sebuah rahasia yang selama ini dijaga ketat oleh keluarga dan hanya diketahui oleh segelintir orang. Alia yang mendengar ini merasa jantungnya berdebar kencang. Selama ini ia hanya mengira pernikahan ini soal harta dan status. Tapi kini ia mulai sadar bahwa ia lebih dari sekedar istri. Ia adalah simbol kepercayaan, benteng rahasia yang harus dijaga demi kelangsungan dan kehormatan keluarga besar yang terikat dalam pusaran politik dan persaingan yang rumit. Di balik kemewahan dan kilauan istana, ternyata terdapat pertarungan dan intrik yang tak terlihat oleh mata biasa. Alia merasa terjebak dalam permainan yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Ia harus belajar untuk bertahan, memahami posisi dan perannya. Malam itu, pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan tanpa jawaban. Apakah dirinya sanggup menjalankan tugas berat itu? Apakah kelak ia akan bisa membuka hatinya untuk Syekh Hamdan dan membiarkan diri mereka bersama dalam kehangatan, dalam mantap-mantap yang selama ini hanya ia impikan? Sementara itu, suara pertengkaran di balik pintu semakin memanas, tanda bahwa perang keluarga besar itu belum akan usai. Alia meneguhkan hati. Ia tahu jalan yang akan ia lalui penuh dengan tantangan, tapi ia tak mau menyerah. Ia ingin membuktikan bahwa ia lebih dari sekedar istri yang diam dan tunduk. Ia adalah benteng rahasia, harapan terakhir keluarga Al-Rashid. Suatu malam yang hening di istana megah, Syekh Hamdan memanggil Alia ke ruang kerjanya yang luas dan dipenuhi barang-barang antik serta lukisan tua. Suasana terasa berat, berbeda dari biasanya. Di tangannya, Syekh membawa sebuah kotak kayu kecil yang sudah terlihat usang. Dengan hati-hati, ia membuka kotak itu dan mengeluarkan beberapa foto lama. Di antara foto-foto itu, ada potret seorang wanita muda yang sangat cantik dan anggun. Namanya Zahra Hanani, seorang wanita yang pernah sangat dicintai oleh Syekh, tapi sayangnya gagal menjadi istrinya. Perempuan itu telah tiada, meninggal dunia dalam perang saudara yang mengerikan di Yaman puluhan tahun lalu, sekitar 40 tahun yang lalu. Alia menatap foto itu dengan mata terbelalak. Wajah wanita dalam foto itu sangat mirip dengannya, seolah mereka adalah cermin satu sama lain. Syekh Hamdan menundukkan kepala, suaranya bergetar saat ia mulai berbicara. Zahra adalah cinta sejati yang pernah aku miliki. Namun, aku gagal melindunginya dari kehancuran yang melanda negeri kami. Aku kehilangan dia, dan aku hidup dengan penyesalan itu selama bertahun-tahun. Air matanya jatuh perlahan di pipi yang sudah penuh kerutan. Dengan suara penuh rasa penyesalan dan kelembutan, Syekh berkata, "Alia, aku tidak membawa kamu ke sini hanya sebagai istri keenam, bukan hanya karena status atau harta. Aku membawamu ke dalam hidupku karena aku melihat dia dalam dirimu. Aku melihat kesempatan kedua untuk melindungi dan mencintai seseorang dengan tulus tanpa paksaan. Aku ingin kamu tahu, aku tidak akan pernah memaksa. Aku hanya ingin kita bisa saling percaya dan saling menerima dalam mantap-mantap yang penuh kehangatan dan kasih." Alia terdiam, hatinya berdebar. Ia mulai mengerti bahwa dirinya bukan sekedar pelayan yang diangkat derajatnya, bukan hanya istri ketentuan dalam istana. Ia adalah bagian dari sejarah panjang seorang pria tua yang kesepian, yang kehilangan cinta sejatinya, dan kini menemukan kedamaian dalam sosok Alia. Dunia Alia berubah dalam sekejap. Ia merasa terhormat sekaligus terpukul oleh beban yang tiba-tiba ia emban. Namun, dalam hatinya muncul tekad yang kuat.
Ia akan menjalani takdir ini bukan sebagai korban, tapi sebagai wanita yang berani mencintai dan dicintai dengan cara yang benar. Malam itu, di ruang kerja yang sunyi, dua jiwa yang dulu terluka menemukan jalan untuk saling melengkapi, saling mengisi kekosongan yang telah lama ada. Syekh Hamdan dan Alia, masing-masing membawa luka dan harapan, perlahan membuka pintu hati mereka untuk perjalanan baru yang penuh kehangatan dan pelukan mantap-mantap yang sejati.